Perkenalkan, nama saya Yolanda Bota dengan NPM 41240138, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Semester 4C. Pada video ini, saya akan melaporkan hasil pembelajaran dan praktek selama 1 semester dalam mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Lahan Kering. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian lahan kering. Lahan kering adalah area tanah yang memiliki ketersediaan terbatas untuk mendukung pertanian sepanjang tahun. Keterbatasan air ini disebabkan oleh curah hujan yang rendah dan tidak menentu, tingginya laju penguapan atau kombinasi. Yang kedua, ciri-ciri lahan kering yaitu ketersediaan air terbatas, tanah kering dan gersang, tidak tergenang air, kelembapan tanah rendah. Jenis-jenis pada lahan kering bervariasi, dapat berupa tanah berpasir, berbatu, atau berlumpur. Masalah-masalah pada tanah pada lahan kering yaitu yang pertama, tanah kering dan padat. Kekurangan air menyebabkan tanah menjadi keras dan padat sehingga sulit bagi akar tanaman untuk menembus dan menyerap air dan nutrisi. Yang kedua, kurang bahan organik kandungan. Bahan organik pada lahan kering umumnya rendah sehingga kemampuan tanah untuk menahan air dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga, kurang legas tanah adalah kandungan air yang tersedia untuk tanaman. Jika kurang, maka tanaman akan kesulitan menyerap air. Perlu manajemen kesuburan tanah. Manajemen kesuburan tanah di lahan kering sangat penting karena kondisi lahan kering sangat rentan terhadap lahan. Lahan kering memiliki keterbatasan sumber daya alam, terutama air dan unsur hara, curah hujannya terbatas, tingkat bahan organik rendah, cepat mengalami erosi. Produktivitas rendah sehingga dengan melindungi kesuburan tanah, meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan sumber daya tanah, menyediakan nutrisi yang cukup, dan mencegah degradasi tanah. Yang berikut pembuatan biochar sekam padi. Bahan yang disiapkan yaitu sekam padi, daun kering atau ranting, dan air. Alatnya yaitu corong berlubang yang terbuat dari seng, ember, sekop, dan korek api. Langkah yang pertama, corong diletakkan secara vertikal tegak pada permukaan tanah yang datar. Yang kedua, tumpukan sekam padi mengelilingi corong membumbung semakin tinggi ke bagian atas corong. Yang ketiga, setelah semua bahan ditumpukan mengelilingi corong membentuk seperti gundukan di sekitar corong, lakukan pembakaran di dalam corong dengan terlebih dahulu memasukkan seresa daun kering atau ranting yang mudah terbakar. Pembakaran ini hanya dilakukan sebagai starter pada awal saja dalam pembakaran. Yang keempat, kontrol pembakaran sekam padi agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau langsung menyala pada tumpukan sekam, sebab pembuatan arang ini merupakan pembakaran sempurna dalam proses hal ini hanya terjadi dalam corong. Setelah semua sekam jadi abu, disiram dengan air agar arangnya mati dan biochar-nya dingin, kemudian disekop ke dalam karung. Biochar sekam padi siap digunakan. Manfaat biochar sebagai media hidup bagi mikroorganisme positif yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman, serta sebagai media penyimpanan air serta unsur hara sehingga tidak mudah hilang melalui penguapan atau evaporasi karena temperatur yang tinggi pada musim kemarau maupun kehilangan karena pencucian oleh intensitas hujan yang tinggi pada musim hujan. Yang berikut pembuatan mol airbrush. Alat yang harus disiapkan yaitu baskom, sendok, dan botol bekas air minum mineral besar. Dan bahannya yaitu air beras cucian beras sebanyak 2 liter dan air kelapa 2 liter dan gula 4 sendok. Lalu dicampurkan ke dalam ember atau baskom
lalu diaduk sampai gulanya habis terlarut, kemudian dituangkan ke dalam botol plastik. Setelah itu ditutup rapat bahan mol air beras dalam botol. Selanjutnya difermentasikan dengan disimpan atau ditempatkan pada tempat yang tidak terkena cahaya sinar matahari secara langsung. Misalnya disimpan dalam kamar atau ruang tertutup selama 1-2 minggu. Pada saat fermentasi tersebut, sisa waktu 1-2 hari, tutupan botol dibuka atau dilonggarkan agar gas yang tertampung di dalam botol dapat terbuang. Perhatikan perubahan mol atau berangsur menjadi bening dan beraroma seperti air aren. Berikut pembuatan kompos biochar. Bahan yang disiapkan adalah biochar sekam padi, kotoran ternak, daun hijau yang sudah dicincang, dedak, EM4, mol air beras, gula, dan air. Alatnya yaitu ember, sekop, dan karung. Langkah pembuatan kompos biochar. Campurkan biochar sekam padi dengan kotoran ternak dan daun hijau yang sudah dicincang. Kemudian disiram dengan air hingga bahan cukup lembab. Setelah itu siapkan gula, air, dan mol air beras sebanyak 1 liter dan EM4 sebanyak 3-4 tutupan botol, lalu campurkan ke dalam air sebanyak 5-10 liter air bersih. Lalu diaduk sampai gulanya habis terlarut. Setelah itu siramkan pada bahan sambil dibolak-balik sehingga seluruh bagian bahan tersiram larutan tersebut. Setelah itu tumpukan dan ratakan bahan yang sudah disirami dengan larutan EM4 dan gula dan mol air beras dengan tinggi tumpukan tidak lebih dari 40 cm dan luasnya tergantung volume bahan yang ada. Setelah tumpukan diratakan, taburkan dedak di permukaan tumpukan bahan kompos. Setelah itu tutup dengan karung agar bahan tidak terkena sinar matahari. Setiap 6-7 hari buka tutupannya dan dibalik. Setelah dibalik, tutup kembali dengan karung. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh bahan hancur atau sudah tidak terdekomposisi dan wujud aslinya tidak dapat lagi, atau seluruh bahan sudah terwujud seperti tanah subur berwarna hitam. Lama fermentasi antara 1-2 minggu, maka kompos siap digunakan. Manfaat dari dedak sebagai bahan makanan dan sumber energi bagi mikroba. Kotoran ternak dan daun hijau sebagai media sumber unsur hara. Mol air beras dan EM4 sebagai bioaktivator atau bibit mikroba yang dapat membantu mempercepat proses dan dekomposisi bahan organik. Gula sebagai energi dan air sebagai pelarut. Pupuk kompos mengeluarkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pupuk kompos menyediakan berbagai nutrisi penting bagi tanaman termasuk nitrogen. Yang kedua, meningkatkan dan menyiapkan struktur tanah dengan meningkatkan agregasi atau pengumpulan partikel. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas air. Yang keempat, meningkatkan aktivitas perekonomian. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan tanah. Manfaat bagi lingkungan yaitu ramah lingkungan, mengurangi limbah. Yang berikut aplikasi kompos biochar dalam penanaman pohon trembesi. Yang pertama, penyiapan lubang tanaman. Gali lubang dengan ukuran 40 x 40 cm. Setelah lubang disiapkan, pemberian pupuk kompos biochar di lubang tanaman. Taburkan campuran kompos biochar yang sudah diinkubasi ke dalam dasar lubang tanaman dengan ketebalan sekitar 5-10 cm. Lalu masukkan sisa campuran ke dalam tanah galian dan aduk rata sebelum dimasukkan kembali ke lubang. Yang berikut penanaman bibit trembesi. Lepaskan polybag atau wadah bibit dengan hati-hati agar media akar tidak patah atau pecah. Timbun sisa lubang dengan campuran tanah dan kompos biochar sehingga pangkal batang
lalu padatkan secara perlahan agar bibit berdiri tegak. Setelah ditanam, siramkan pohon trembesi dengan air secukupnya untuk kelembapan tanah dan membantu tanah mengikat akar, dan berikan mulsa organik atau daun kering atau jerami di permukaan tanah sekeliling pohon untuk menjaga kelembapan tanah dari terik matahari.